Oke, selamat berjumpa pemirsa MOV TV dalam acara Sang Tokoh. Kali ini studio kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Seorang pendidik, seorang aktivis perempuan, seorang aktivis kerajinan, seorang banyak lagi ya, nanti langsung kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Oke, selamat datang Bu Rofiur Rahmawati. Selamat datang, Pak Bambang. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini Bu? Sibuk apa ya? Lagi sibuk mempersiapkan ikut kompetisi Jawa Timur, Jawa Barat, dan Bali di Kebaya Bedug. Iya. Kebaya Bedug. Apa itu? Itu program pemerintah sama CSR dengan Sampurna ya. Jadi pembinaan bagi kelompok usaha. Kebetulan kemarin kami masuk 60 besar. Se-3 provinsi. Kalau se-Jawa Timur kami masuk nominasi 20 besar. 20 besar. 20 besar untuk nominasi Jawa Timur. Apa? Kebaya? Bedug. Kebaya Bedug. Ya. Jadi pemirsa, belakangan ini saya mengikuti aktivitas dari Bu Rofi ini di Instagram atau di media sosial yang lain, itu memang sering melakukan pembinaan untuk aktivitas-aktivitas usaha kerajinan tangan, terutama dengan ibu-ibu ya. Iya. Ya, itu bernaung dia apa Bu? Untuk naungan formalnya itu kami belum, masih dalam proses pengurusan akte notaris ya. Jadi karena kita sistemnya adalah komunitas atau paguyuban, itu harus punya akte notaris untuk resminya. Namun untuk sementara ini kami masih dalam naungan NIB, nomor induk berusaha itu. Milik saya yang teras kreasi itu atas nik saya, pakai nik saya, tapi namanya teras kreasi. Nah, ini dalam proses mau mengurus untuk yang paguyuban inspirasinya, itu pakai akte notaris. Jadi perkumpulan ibu-ibu atau perempuan-perempuan desa yang bisa diberdayakan dalam wirausaha nanti akan kami tampung, dan insya Allah legalitasnya seperti itu. Teras kreasi itu sendiri apa? Untuk teras kreasi itu kalau namanya itu saya pakai di nomor izin berusaha milik saya pribadi, karena memang kalau saya lebih cenderung gendernya kan ke Klay ya, nyebut nama saya pasti ingat Klay gitu. Jadi untuk teras kreasinya lebih saya perankan sebagai tempat edukasi gitu Pak. Semacam sanggar atau? Ya boleh dikatakan lebih dari itu. Jadi boleh digunakan sanggar, boleh digunakan untuk bahkan tahlilan, perkumpulan desa. Kayak balai, bahkan lebih dari hanya sanggar. Terserah mau digunakan apa, yang penting untuk pendidikan sama kreativitas, monggo, atau bidang sosial yang lain, intinya yang bermanfaat gitu. Tapi untuk secara pengelolaan masih milik sendiri Bu? Milik sendiri ya. Belum ke yayasan atau ke belum, apa gitu? Belum. Ya? Nah, terus berarti teras kreasi ini yang menaungi apa ibu-ibu di sekitar tempat jenengan untuk nantinya ini apa yang bisa dilakukan bersama gitu? Iya begitu. Berarti yang sudah jalan ini apa coba? Untuk yang sudah jalan ini kami mencoba untuk mengajak mereka pelaku atau ibu-ibu di desa itu saya arahkan dulu nih Mbak. Katakan mungkin ini di desa kita butuh ada yang bisa buat kerajinan kain flanel untuk edukasi pendidikan di sekolah-sekolah, di rumah hanya saya ajak bagi yang mau. Tapi kalau yang sudah punya bakat ya kita bina untuk lebih dikembangkan baik melalui digital marketing atau yang lainnya, kan banyak yang belum belajar. Kalaupun hanya mengandalkan dari lingkup rumah ya mungkin sangat jauh Pak, kalau nggak mau ada di komunitas terus belajar bareng. Nah dengan adanya komunitas kayak di teras kreasi, akhirnya kita bisa ikut di berbagai event karena memang nama kelompok ya, yang dicari kan kelompok Pak. Kalau perorangan tuh susah. Jadi dari situ nanti kita dapat materi baik secara online ataupun offline. Kita kemarin juga sering ikut pelatihan di Dinas Koperinda Kabupaten Tuban. Gitu. Ini misal ya, ini misal saya punya produk, misalkan saya bikin ini gitu. Kalau di desa itu kan memang banyak kreativitas ya, kita tidak memungkiri itu, tercecer di mana-mana banyak kreativitas. Terus kira-kira untuk nanti pemasaran, terus untuk nanti pengembangan itu kira-kira seperti apa? Untuk sementara ini sudah ada target-target sampai pada go ya Pak ya.
tapi kita sadar diri. Jadi karena memang lingkup masyarakat itu berbeda dari latar belakang yang berbeda, karena nggak setiap satu desa itu pendidikannya sama, kemudian latar belakang keluarganya juga sama. Jadi kita sadari diri, kita mulai dulu untuk perkenalan brand dulu. Jadi kita ke branding dulu. Kalau sudah branding, kita nanti lebih fokus ke memperbanyak produk, baru nanti kita akan meramah kepada digital marketingnya. Tapi di samping untuk membuat produk dan pengenalan brand, kita sudah belajar untuk memaksimalkan WhatsApp bisnis, kemudian Facebook, Instagram, itu sudah kita coba. Biar nanti untuk setelah semua produk sudah tergarap, kita bisa fokus ke pemasarannya. Jadi kalau misal ini ada yang pemirsa MOF TV ada yang punya produk ini, punya produk kerajinan atau produk apapun, makanan bisa Bu ya? Bisa, makanan bisa. Ya, untuk produk yang memiliki nilai ekonomis, nanti bisa bergabung dengan Teras Kreasi, dan di situ nanti ada pengembangan, ada pelatihan, ada pemasarannya juga. Iya. Dengan Koprindak Bu ya? Iya, ada. Alhamdulillah kan untuk yang jadi apa ya, kayak seperti stafnya atau mungkin kepala bagian itu Bu Camat kecamatan kita sendiri. Bu Camat Plumbang. Iya. Jadi sangat diberikan jalan mulus ya, karena kemarin juga baru aja Pak Bambang ini itu lomba cipta olahan produk lokal. Jadi yang kemarin alhamdulillah ikut dari anggota Teras Kreasi ada, tapi yang rumahnya tertutup. Itu bujunya Istiqomah, itu ikut lomba, masuk nominasi 5 besar. Se-Kabupaten Tuban. Dengan produknya rebung keribu. Ya. Jadi rebung bambu ya berarti? Iya, jadi lebih memudahkan kalau kita itu mau gabung ke komunitas. Kalau sendirian itu lebih susah kita dikenal, kemudian lebih susah mencari relasi dan yang lainnya. Kalau kita berkelompok itu lebih enak dideteksi menurut saya, dan itu memang sudah terbukti. Ya, karena baru perjalanan singkat hampir 1 tahun lebih itu kita sudah sampai pada sini, banyak job, terus kemudian banyak yang ingin bersama dan kita kerjasama, seperti kayak universitas, mahasiswa-mahasiswa untuk pelatihan penyuluhan terkait pemberdayaan masyarakat itu sudah sering ke Teras Kreasi. Karena memang hampir tidak ditemui ya kalau di desa yang mau mengembangkan pemberdayaan perempuan desa gitu. Ini juga persoalan kita bersama. Selama ini kalau ngomong desa selalu kita ngomong tentang bapak-bapak petani, terus pedagang di pasar. Tapi untuk memang spesifik ke arah ibu-ibu memang masih agak sulit. Nah ini kan karena Teras Kreasi kan sudah berjalan, mungkin enaklah kita ngobrol. Tapi awalnya, kira-kira awal memulai, mungkin ada pemirsa MOF TV yang punya keinginan serupa, tapi kebetulan letak geografisnya agak jauh dari tempatnya Bu Rofi dan pengen memulai itu di daerahnya. Kira-kira awal mula yang harus disiapkan apa Bu? Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah benar-benar tulus, tidak ingin harap pamrih apapun. Menurut saya seperti itu. Jadi kalau kita sudah punya niatan untuk memberi manfaat kepada sesama ataupun masyarakat di lingkungan sekitar, ya udah kita lakukan meskipun kita dari awalnya sendirian. Kemudian kita tunjukkan, karena memang orang nggak akan percaya kalau udah ada bukti. Kalau hanya ngomong aja yang nggak ada bukti, tapi kita tunjukkan, kita ada produk, kita bisa mengubah sesuatu hal yang kecil menjadi yang bernilai. Paling tidak ada kok yang berniat, minat, meskipun itu basa-basi tanya dulu atau apa, tapi pada akhirnya nanti kita rangkul. Nah ini yang paling penting Pak, ketika merangkul itu kita harus sangat belajar sekali dengan bahasa komunikasi masyarakat, karena memang kalau komunikasinya nggak tepat, wah malah jadi salah paham antara masyarakat tersebut. Itu sering dialami. Jadi kenapa bisa dapat anggota ya kalau kita itu ngerangkulnya enak, bahasanya mudah diterima, terus sikap-sikap kita itu nggak menggurui, nggak merasa bagus sendiri, tapi kita intinya asas kekeluargaan, insya Allah banyak yang mau. Jadi awal si pencetus ini atau si penggagas ini harus punya produk dulu ya? Iya, kalau enggak punya produk wajib itu Pak. Meskipun itu enggak sebuah kerajinan ya Pak ya. Mau makanan enggak apa-apa. Yang penting kita ajak dulu. Nah, ketika diajak kok orang yang diajak itu sudah punya
kreativitas ya, punya keahlian sendiri. Jangan paksakan dia sama dengan diri kita, tapi kita ajak dengan kreativitasnya dia juga. Berarti Bareng sama kita. jalannya ini ya Heeh. berdampingan ya, Tidak bukan. menjadi seperti saya, Hmm, tapi hmm. kita bareng gitu. Jadi untuk sampai hari ini sudah berapa untuk binaan dari Teras Untuk Kreasi? anggotanya Ya, itu anggotanya ada 18, Pak. 18. Ya, cuma yang aktif itu sekitar 14. 14. Oh, Iya. 14 dari 18 Iya. itu sudah ini ya, sudah luar biasa. Terus ini Bu, yang agak ini ya jadi pemikiran ketika saya mendengar Teras Kreasi dengan berbagai macam capaiannya. Itu mengelola ibu-ibu rumah tangga dengan egoisme. Maaf saya menyebutnya egoisme. Egoisme mereka yang tinggi. Itu kira-kira gimana untuk ini? Apakah harus dengan treatment khusus atau gimana ini? Gimana? Kayaknya itu memang butuh keahlian, Pak. Jadi nggak semua pribadi orang itu bisa menerima seseorang. Yang kedua bisa diterima oleh seseorang. Karena menurut saya juga nggak semua orang begitu kok. Jadi ya bersyukurlah kalau ada seseorang yang dianugerahi oleh yang kuasa bahwa dia itu bisa menjadi seseorang yang diterima oleh masyarakat gitu. Berarti intinya begitu. Itu anugerah ya, Anugerah. bukan talent yang bukan, itu patut disyukuri pokoknya karena itu salah satu ilmu yang enggak ada di bangku sekolah. Ya. Iya, enggak pernah ada. Yang ngomong ini guru ya. Loh iya, di mata pelajaran sekolah kan enggak ada gitu. Yang ngomong ini adalah seorang guru dan ngomong bahasanya teknik mengajak orang itu, teknik untuk diterima orang itu tidak ada di bangku sekolah. Tidak ada. Jadi adanya mungkin di bangku terminal atau di bangku stasiun. Di bangku pasar mungkin juga. Pokoknya itu dari gesekan-gesekan, Pak. Jadi kalau kita sudah banyak pengalaman, ini mungkin saya juga sangat bersyukur, Pak, dianugerahi jadi seorang pendidik. Jadi berkaca dari saya itu bagaimana mengkoordinir siswa dari mulai usia dini sampai pada lansia, saya sudah pernah pegang semua. Jadi dari situlah saya harus jadi meskipun sedikit-sedikit saya harus paham Pak Bambang. Jadi saya harusnya ngomong ke siapa ini, saya ngomong sama siapa. Berarti bahasa saya harus berbeda antara anggota personal A sama personal yang lainnya. Nggak bisa semua harus saya kasih bahasa itu. Gitu. Jadi ini kan jenengan kan ngajar ibu rumah tangga dengan 2 anak yang bau. Oh iya, anaknya bau luar biasa pokoknya. Terus ibu petani juga. Terus sekarang lola Teras Kreasi itu membagi waktunya gimana itu? Membagi waktunya pasti ada pihak yang sangat cemburu, itu banyak. Suami? Anak, suami mesti ya. Cemburunya sih nggak sama orang, cemburunya sama pekerjaannya itu terus yang diurusi gitu. Tapi harus pinter-pinter manajemen waktu sih, Pak. Yang jelas tidak ada sesuatu hal yang indah tanpa pengorbanan, Pak. Tapi tetap suami jadi korban? Bukan, saya nggak seperti itu, Pak. Dan ibu-ibu ya, pemirsa MOF TV, jika ingin ini mewujudkan, mungkin ada keinginan untuk seperti beliaunya ini, tidak harus mengorbankan suami. Itu yang harus menjadi catatan. Tidak harus mengorbankan suami. Dan ini mungkin kita di desa ya, kita ini di desa lokasinya, dan tempat tinggal Bu Rofi ini adalah desanya desa. Jadi agak jauh, kita menyeberang 50 kali dan berapa. Jadi ini agak jauh. Di sana sulit sinyal, tapi banyak air ya. Sering banjir. Dan tempatnya Bu Rofi ini juga di masa-masa darurat kemarin dipakai untuk sekolah. Dipakai untuk sekolah anak-anak MI, Bu, untuk anak-anak MI. Saya dan tim pernah berkunjung ke tempatnya Bu Rofi ini. Kita latihan pantomim bareng. Ya, dan alhamdulillah tempatnya cukup panas. Panas, Pak, atasnya kan galvalum, Pak, panas. Yang menarik itu ya, saya tidak membayangkan di sebuah desa, maaf ya, seperti tempat Tenggale jenengan, terus tiba-tiba ada muncul paguyuban wirausahawan ibu-ibu ini yang cukup sukses, bisa dikatakan berhasil seperti itu, di Pak, sekup kabupaten ini. Jadi itu adalah hal yang wow. Dan itu membuat iri banyak orang. Teman-teman bilangnya gini, kalau
di tempat seperti ini bisa. Artinya Kenapa di tempat saya nggak bisa ya? di tempat Ayo, saya nggak bisa. apa-apa, Pak. Iya, dan itu memotivasi tanpa menggurui ya. Kita memotivasi Bener. dengan bukti yang ada. Dan yang perlu dicatat ya satu lagi, Bu Rofi ini selain suksesnya hari ini yang kita lihat bersama, Bu Rofi ini juga dulu seorang pelajar dan mahasiswa yang luar biasa ya. Hampir tidak pernah tidak berprestasi di setiap jenjang-jenjangnya. Ya, kecuali saat satu organisasi dengan saya itu beliaunya tidak berprestasi dan hanya satu kali itu toh. Selebihnya berprestasi. Ya, Ini mungkin begitu ya. Teman satu angkatan saya, jadi saya tahu persis level kecerdasan beliau, level pergaulan beliau, dan yang menarik saat ini di sebuah desanya desa yang sangat terpencil, ternyata muncul sebuah komunitas teras kreasi yang mampu menginspirasi banyak orang. Dan mungkin Bu Rofi ingin berpesan apa ini terhadap para pejuang-pejuang desa yang hari ini ada ini? Pesannya singkat, Pak. Jadi pertama, coba kenali potensi yang ada di desa masing-masing. Yang kedua adalah manfaatkan dan olah sebaik mungkin potensi yang ada di desa. Pesan yang mulia ya, pesan yang cukup baik dan bisa kita laksanakan. Oke Bu Rofi, terima kasih sudah hadir di studio kami dan semoga pemirsa MOF TV terinspirasi. Sampai jumpa di acara Sang Tokoh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.